Adriano, Thuram, Veron, Cannavaro, Buffon, Nakata, bahkan Stoichkov, mereka pernah mengisi ruang ganti Parma. Nevio Scala, Carlo Ancelotti, Malesani, hingga Arrigo Sacchi. Mereka bukan sembarangan nama yang pernah memimpin para pasukan pemberani. Tapi, kenapa raksasa itu bisa tersungkur? Un transversal et encore l'appel de Vanoli de la tête pour Crespo, c'est magnifique! C'est magnifique! Et Hernan Crespo qui permet à Parme de mener seul international America. Ada sebuah aroma di udara kota Parma yang tidak bisa dijelaskan oleh indera penciuman. Bukan hanya wangi sedap dari dapur-dapur di Via Farini, melainkan aroma kebanggaan. Di sudut-sudut Emilia-Romagna, sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia adalah puisi yang ditulis di atas rumput hijau. Dahulu, ada sebuah masa di mana dunia berpaling ke kota kecil ini. Sebuah masa ketika seragam kuning biru bukan sekadar kain, melainkan jubah ksatria yang menantang para dewa sepak bola di Turin dan Milan. Parma Calcio adalah sebuah anomali, sebuah dongeng yang menolak untuk berakhir sebelum mencapai puncaknya. Tahun 90-an adalah kanvas, dan Parma adalah pelukisnya. Di bawah komando sang arsitek, Nevio Scala, mereka mengubah stadion tua Ennio Tardini menjadi teater impian. Lihatlah barisan nama-nama itu. Mereka bukan sekadar pemain, mereka adalah monumen. Di bawah mistar, seorang remaja bernama Gianluigi Buffon menjaga gawang seolah ia sedang menjaga harga diri seluruh kota. Di depannya, Fabio Cannavaro dan Lilian Thuram berdiri tegap. Dua tembok karang yang membuat penyerang terbaik dunia merasa kecil. Lalu, ada si jenius, Juan Sebastian Veron, yang mengirim umpan seakurat detak jantung, dan Hernan Crespo, sang predator yang membuat jaring gawang menari-nari. Mereka adalah The Seven Sisters, salah satu dari 7 saudari penguasa Italia. Parma tidak butuh sejarah berabad-abad untuk menjadi raksasa. Mereka hanya butuh 10 tahun untuk mengguncang Eropa. Puncaknya terjadi pada musim 1998-1999. Parma menghancurkan Olympique Marseille 3-0 di final UEFA Cup di Moskow. Di tahun yang sama, mereka mengawinkan gelar tersebut dengan Coppa Italia. Meski mereka tidak pernah memenangkan Scudetto, Parma mengoleksi 8 trofi mayor dalam 10 tahun. Sebuah prestasi yang hampir mustahil untuk klub seukurannya. Namun, setiap fajar yang terlalu terang seringkali menyembunyikan badai yang paling gelap. Kejayaan itu ternyata dipahat di atas es yang mulai retak. Parmalat, sang penyokong raksasa, runtuh dalam skandal yang menghancurkan. Seketika, tawa di Tardini berubah menjadi isak tangis. Satu persatu, para ksatria pergi meninggalkan benteng yang mulai roboh. Buffon, Crespo, Thuram, mereka dijual untuk membayar hutang yang bukan milik mereka. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang kelam di tahun 2015, sejarah seolah terhenti. Istana pasir itu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Pada tahun 2003, dunia sepak bola terguncang. Parmalat, perusahaan yang mendanai kejayaan Parma, dinyatakan bangkrut setelah terungkapnya skandal penipuan finansial sebesar 14 miliar euro. Pemilik klub, Callisto Tanzi, ditangkap. Parma pun terseret ke dalam lubang hitam. Aset-aset terbaik mereka mulai dijual untuk menutupi hutang. Selama 1 dekade berikutnya, Parma tertatih-tatih di papan tengah. Mereka mencoba bertahan hidup dengan berganti-ganti kepemilikan, mulai dari pengusaha lokal hingga investasi asing yang meragukan. Namun, puncaknya terjadi pada musim 2014-2015. Parma benar-benar bangkrut. Pemain tidak digaji, mereka tidak mampu membayar listrik untuk lampu stadion. Bahkan, peralatan latihan pun disita. Parma dipaksa turun ke kasta terendah, Serie D,
dan harus berganti nama menjadi Parma Calcio 1913. Ancora un pallone dentro, il colpo di testa e il pallone in rete e va avanti la San Maurese. Klub ini dihapus dari peta profesional. Mereka jatuh ke seri D. Lubang gelap di mana tak ada lampu sorot kamera, tak ada gemuruh dunia. Sang Phoenix hangus menjadi abu. Di tengah puing-puing itu berdirilah seorang pria, Alessandro Lucarelli. Saat semua orang melarikan diri dari kapal yang karam, ia justru mengikatkan dirinya pada tiang utama. Aku akan membawa kalian kembali, janjinya. Ia bermain di lapangan-lapangan desa yang berdebu, di mana rumputnya tidak rata dan tribunnya sunyi. Namun, di setiap langkahnya, ia membawa beban harapan ribuan orang. Dari kasta terendah, Parma merangkak naik. 1 promosi, 2 promosi, hingga 3 promosi berturut-turut. Sebuah perjalanan yang tidak logis, sebuah pendakian yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki cinta tanpa syarat. Parma hari ini mungkin bukan lagi tim yang bertabur pemain termahal di planet ini, tapi mereka adalah bukti nyata bahwa sebuah klub sepak bola adalah tentang jiwa, bukan sekadar angka di buku bank. Warna kuning dan biru itu kembali berkibar di Serie A. Mereka telah melewati surga, mencicipi neraka, dan kini kembali untuk berdiri tegak. Karena pada akhirnya, Parma bukan sekadar tentang trofi yang berdebu di lemari kaca. Parma adalah tentang keberanian untuk bermimpi, hancur, dan lahir kembali dari abu kegagalan. Sebab di Parma, sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini adalah tentang kesetiaan yang abadi.